persoalan sholat qadha, ketika kita meninggalkan sholat itu wajib kita mengqadhanya. Sampai kapan? Berapa jumlahnya? Ya kamu harus memperkirakan terlebih dahulu berapa umur kamu sejak istiqomah melakukan sholat. Oh, saya umurnya sekarang 25 tahun. Baliknya dulu 9 tahun karena saya paksakan untuk keluar sperma. Nang kamar mandi misalnya ya. Waduh, lah sholatnya kayak kapan teman? Saya umur 20 baru sholat. Waduh, mulai balik umur 9 tahun, mulai sholat umur 20. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanatil muttasilul Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimallahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal bab syurutis sholati utai iku bab martelake syarat-syarat sholat. An Ali bin Thalq radhiyallahu anhu qala andika sapa Ali bin Thalq qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasan nalikane ngentut sapa ahadukum salah siji ira fi sholati ing dalam salat falyan sharif mongko becik bubaran sapa ahad wal yatawaddo lan becik wudu sapa ahad wal yu'id lan baleni sapa ahad as-sholata ing sholat. Rawahul khamsah wa sahu Ibnu Hibban. Diceritakan dari Ali bin Thalq radhiyallahu anhu ngendika Rasulullah dawuh idza fasa ahadukum
ketika kentut siapa salah satu kalian di dalam sholat, hendaknya bubar, artinya keluar dari sholat, walayatawaddo, dan hendaknya ia berwudu, wal yu'idis sholat, dan mengulangi sholatnya. Fasa bidomil fa, bisa fusa, ila fusa, khurujur rih minal ma'idah, keluarnya angin dari perut. Ketika berjamaah lain lagi caranya, ketika buang angin batal sholatnya. Cara untuk keluar dari jamaah supaya tidak malu dan tidak menjadi fitnah nantinya, itu hendaknya tangannya memegang hidungnya seakan-akan ia mimisan, ya. Jadi ketika keluar pegang sambil ke belakang. Kalau tiba-tiba dia keluar tanpa memegang hidungnya, nanti jamaah akhirnya menertawakan dirinya, kamu malu sendiri sebagai imam, atau bahkan dia melanjutkan sholatnya padahal sudah hadas. Nah, ini bahaya, ya. Sholat tanpa bersuci, tidak dalam keadaan suci, itu termasuk dosa besar karena dia tala'ub, bermain-main di dalam sholat, itu tidak boleh. Wa in Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya satune Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ndika sapa Nabi, la yaqbalu ora nampa sapa Allah Gusti Allah salat haidin ing salate wong kang balik illa bihimarin kejaba kelawan nutupi sirah. Rawahul khamsah ilan Nasai wa sahu Ibnu Huzaimah. Diceritakan dari dawuh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi dawuh tidak menerima siapa Allah salatnya orang yang haid. Nah, orang yang haid jelas tidak boleh sholat dan tidak boleh tidak sah sholatnya. Maksudnya haid di sini al-mukallaf, orang yang sudah balik berakal, karena salah satu tanda dari balik min alamatil bulugh adalah haid, keluar darah haid. Artinya Allah tidak menerima sholatnya orang yang sudah balik dari wanita kecuali dengan kerudung. Dia menutupi auratnya, rambut kepalanya dengan himar, kerudung atau jilbab. Kalau sekarang sudah ada mukena, ya. Nah, kalaupun tidak pakai mukena sebetulnya tidak apa-apa. Bahkan di Haram Makkah, Haram Madinah itu perempuan jarang yang pakai mukena kecuali Indonesia saja. Ya, yang penting tertutup, ya, rambut kepalanya. Al-himar ma yughatti bihir ra's, suatu yang menutupi kepala atau leher. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qala ndika sapa Nabi lahu maring Jabir, idza kana nalikane ana apa asaubu dodot iku wasian jembar faltahif mongko ngemulake sira bi kelawan saub, yakni ngersake sapa Nabi fi shalah ing dalam salat. Wali muslimin ikuti Imam Muslim fakhalif mongko ngemulake sira baina tarafai ing dalam antara pucuk lorone saub. Wa ing kana lamun ana apa saub iku dayiqon rupak fatazir mongko gawe izar atau sarung di kelawan saub. Muttafaqun alaih. Walahuma kedue
Imam Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yusolli ora kena salat sapa adum salah siji fistab ing dalam pakaian al-wahidi kang siji laisa ora iku ala atiki ora ana ing atase pundhake ahad minus sing sop apa seun suci-suci. Tentang kesempurnaan salat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi ngendika maring sahabat Jabir. Ketika pakaiannya itu jembar artinya besar, fal tahif digawe kemul kelawan sop. Yakni ngersane fi shalah ing dalam salat. Zaman dulu itu kan pakaian itu masih pakaian yang berjahit masih langka, jarang. Sehingga hanya berupa kain lembaran. Ketika kainnya itu besar, ya digawe kemul di dalam salat untuk menutupi auratnya. Wali Muslim fa khalif baina tarafaih, ngemulake sira antara dua ujungnya, ya. Jadi ujung kanan kiri dikemulke, dirapatkan. Wa in kana dhayiqan jika pakaiannya itu sempit fatazir bihi maka dibuat izar, ya. Izar itu digawe blebet, ya, dibuat tapih. Nek tipi enek apa kecil muttafaqun alaihi walahuma min Abi Hurairah la yusalli tidak salat siapa salah satu kalian dalam pakaian satu laisa latikihi yang tidak ada pada pundaknya dari pakaian itu sayun. Artinya separuh badan bagi laki-laki misalnya pakai izar saja, ya. Kayak pakaian ihram itu kan ada yang bagian bawah itu namanya izar. Sah salat hanya menutupi, ya. Yang penting aurat laki-laki itu tertutup pusar sampai lutut. Tapi hukumnya makruh memakai pakaian satu ketika pundaknya ini terbuka. Ya. Sehingga di sini la yusalli ahadukum fi thawbil wahid, tidak salat salah satu kalian dalam pakaian satu yang tidak ada pada bagian pundaknya dari pakaian itu sayun suci-suci. Jadi kudune pakai sorban juga, ya. Pakaian yang satu misalnya pakai yang menutupi pusar sampai lutut juga pakai sorban bagian pundaknya. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha sa'alat satune Ummi Salamah takon sapa Ummi Salamah ing Nabi ing Nabi sallam atusholli ana ta salat sapa mar'atu wong wadon bidirin ing dalam kelambi kurung ahimarin lan kerudung biwari izarin tanpa tapih. Wala ndika sapa Nabi idza kana nalikane ana apa dir klambi kurung iku sapi won amba yugati kang nutupi apa dira zuhur qadamaiha ing ketutupe dramaan nurune mar'ah akhraja ada hadis sapa Buddha Saul aimah waqfahum. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Ummi Salamah bertanya pada Nabi, apakah boleh bagi wanita sholat memakai direk? Direk itu baju kurung, wahimarin dan kerudung, bighair izar tanpa dengan tapeh, jadi baju kurung, los-losan itu, ya, games lah baju kurung. Jawab Kanjeng Nabi, idza kana dir usabun jika baju kurung itu luas, ombo, ya, dan menutupi aurat, itu bukti daripada luasnya atau besarnya baju kurung itu adalah menutupi dua kakinya perempuan, karena dua kaki itu termasuk aurat. Ya. Idza kana tirusabiqan yughati yang menutupi zuhur qadamaiha bagian delamaan, bagian
terlihatnya dua kakinya. Artinya benar-benar harus menutup aurat, termasuk aurat adalah dua kaki. Wan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kuna ana kita ma'an Nabi serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam siji wengi mudzlimatin kang peteng. Wa askalat mongko repotake alene sing kita pal kiblatu kiblat fasalaina mongko salat kita. Balama tola semangsane metu apa sambil srengenge idanah dumadan utawi kita iku salena salat kita ila kiblat maring liyane arah kiblat. Panazarat mongko temurun apa ayat fa aina ma tuwanu fatamma wajhu. Mongko ing dalam kono-kono anggone madhep sira pasamma mongko iku ing dalam nggon sira madhep wajhullah utawi Baitullah. Yaitu panggonan kang madhep maring Allah Ta'ala. Akhrajahu at-Tirmidzi wa dha'afahu. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu ngendika kita bersama Nabi di satu malam yang gelap. Kemudian menjadi kesulitan atas kami arah kiblat. Akhirnya kita sholat. Barang wis terbit matahari, tiba-tiba terbukti sholat kita ini menghadap tidak selain arah kiblat. Akhirnya turunlah ayat fa aina ma tuwallu fatammatullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah tempat Baitullah, menghadap Allah, tempat untuk menghadap Allah. Wasaya anal ayat nazala fil tatawwu. Ayat ini turun nanggon sholat sunnah khusus. Bagi musafir ya, ketika sholat sunnah di atas kendaraan itu boleh tidak menghadap kiblat karena kiblatnya adalah tempat tujuannya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi utawi panggonan bainal masyriq kang ana dalam tanah wetan wal maghrib lan kulon iku kiblatun kiblat. Wa Tirmidzi wa qawahul Bukhari. Rasulullah dawuh tempat antara timur dan barat itu kiblat. Di mana Madinah itu, kota Madinah itu berada di sebelah utaranya Makkah, sehingga kiblat dari kota Madinah itu ke arah selatan. Hadis ini menyatakan antara timur dan barat itu kiblat. Berarti selatan itu arah selatan. Disesuaikan negara mana kita berada. Kalau Indonesia ya karena kiblat kita berada di barat, ya kita mengharap barat. Antara utara dan selatan itulah kiblat bagi orang Indonesia. Wa Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala anhu sapa Amir ra'aitu ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sholli hale salat sapa Rasulullah ala rahilati ngadese tunggangane Rasulullah haitsu tawajjahat ing dalam sekirane madhep apa rahilah bi kelawan Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih. Zada al-Bukhari yumi'u hale isarah sapa Nabi birasi kelawan mustakane Kanjeng Nabi walam yakulan ora ana sapa Nabi ku yasnauhu lakoni salat sapa Nabi ing salat fil maktubah ing dalam salat fardu. Wa li Abi Dawud min hadis Anas radhiyallahu anhu wa kana sapa Nabi ku idza safara nalikane budal
tindakan sapa nabi farota mongko nuli ngersane sapa nabi ayat atau ayanto gawe salat sunah sapa nabi istakbala mongko madhep sapa nabi bina qoti kelawan untane Kanjeng Nabi al kiblata ing kiblat akabara mongko takbir masalah mongko salat sapa nabi haitsu kana ing dalem sekirane tinemu apa wajhu rikabihi arahe tunggangane Kanjeng Nabi wa sanadu hasan. Nah, ini salat sunah dalam keadaan berkendaraan di atas kendaraan. Saya melihat Rasulullah salat di atas kendaraannya sekiranya ia menghadap menghadap kemana tujuannya yaitu kiblatnya. Zada al-Bukhari yumi'u berisyarah dengan kepalanya ketika rukuk dan sujud. Walam yakun yasnahu fil maktubah, Rasulullah tidak melakukannya di dalam sholat fardu. Jadi hanya dalam sholat sunnah saja. Wa kana ono sapa Kanjeng Nabi ketika bepergian beliau menghendaki sholat sunnah menghadap dengan untanya ke arah kiblat kemudian takbir kemudian sholat sekiranya ia menghadap apa tunggangane Kanjeng Nabi wasnatu hasan. Sekarang pakai mobil lah, motor dan ya boleh kita sholat di atas kendaraan. Bahkan saya punya guru Habib Salim bin Abdullah Asyatiri itu selalu sholat ketika di atas kendaraan. Bahkan tindaknya beliau dari dalam ke pondok saja itu juga disibukkan dengan sholat sunnah, ya, sholat sunnah di atas kendaraan. Jarak dalamnya itu seperti dari SMK ke Pondok Pusat atau Unsik, ya, itu berkendaraan. Sholatnya itu di atas kendaraan, sholat sunnah. Ya sholat qobliyah, sholat duha, sholat hajat, apa saja sholat mutlak. Jadi selalu menyibukkan dengan sholat ketika di atas kendaraan. Beda kita di atas kendaraan selalu ngobrol dengan temannya atau mendengarkan musik atau udat-udut, ya, di atas kendaraan. Pokoknya tidak bisa kalau tidak bergurau bercanda di kendaraan itu. Hal ya, waktu kita ini banyak terbuang di atas kendaraan, jauh ketika dan lama ketika memang harus bepergian jauh. Sini Jakarta misalnya kan 10 jam. Itu kalau ngobrol terus ya, kalau capek tertidur, nanti tiduran, nanti ngobrol lagi, minum, makan, udut di atas kendaraan. Coba sibukkan dengan sholat atau dengan membaca Al-Quran, tidak apa-apa baca Al-Quran. Bahkan Mbah Muntaha, Abah Fakih itu kalau pergi di atas kendaraan selalu deres Quran, tadarus Quran. Kalau hampir hatam itu cari makbaroh yang terdekat untuk hataman di situ, ya. Itu masya Allah, tidak pernah bibirnya lepas daripada Al-Quran. Jadi selalu basah untuk deres Al-Quran. Nah, ini sudah tanggal berapa? Malam 12. Nah, sampean udah berapa kali hatam? Hatam berapa juz? Juz jambu, juz melon, ya. Deres Quran. Kalau enggak ya sholat di atas kendaraan ketika bepergian. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallam qala ndika sapa Nabi al-ardu tawi bumi iku luha iku utais kabehane ard
masjidun iku masjid ilal maqbarah kejaba kuburan wal hammam lan padusan. Rawahu Tirmidzi walahu illah. Kanjeng Nabi dawuh bumi seluruhnya itu masjid. Artinya boleh kita mengerjakan sholat dimanapun tempat berada. Illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan hammam. Hammam itu tempat mandi uap. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nyeka sapa nabi an yusalla yanto digawe salat apa fisab imawatina ing pitu pira-pira panggonan. Nyegah sapa Rasulullah untuk disolati apa 7 tempat. 1 al-masbalatu. Masbalah nggon akeh tletonge masbalah. Tempat pupuk kandang. Aja salat nang kandang. Ya, tempat pupuk atau tempat kotoran. Wal majjarah nggon sembelihan, tempat penyembelihan. Wal maqbarah kuburan. Ya. Karena di situ kadang digali kuburannya, sehingga tanah yang digali itu, kuburan yang digali, tanahnya sudah bercampur dengan najisnya, ya, mayat bangkai itu ketika sudah menjadi tanah itu najis. Wa qari'atit thoriq, di tengah jalan. Jangan sholat di tengah jalan, nanti tabrak jalan lewat, wong lewat, ora khusyuk nanti. Wal hammam padusan tempat mandi uap, wa ma'atinul ibil tempat umbaran unta, bisa disepak nanti di situ. Wa fawqa dhahri baitillah, lan ing dalam dhuwure Ka'bah. Rawahu At-Tirmidzi wa dha'afahu. Makruh salat-salat di 7 tempat tersebut. Wa Nabi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu midhanget ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul andika sapa Nabi la tusallu ora nglakoni salat aja nglakoni salat sira ilal kubur maring madhep kuburan wala tajlisulan aja lungguh sira alaiha ing atase kubur wa Muslim. Di sholat di atas kuburan atau di kuburan, jangan menghadap kuburan, dan juga jangan duduk di atas kuburan. Ini kalau kuburan sampean injak atau duduki maisane atau tempat ya gunukannya itu larangan. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a nalikane teka sapa salah siji al masjid ing masjid fal yang dur mongko becik ningali sapa ahad. Ing telumpahe fa in ra'a mongko lamun ningali finalin dalam telumpah lorone ahad adan ing najis au qadaran tawaregetan fal yamsa mongko becik musab sapa ing ada wal yusolli lan becik salat sapa fima ing dalam nak lain. Arjau Abu Tawassau Ibnu Huzaimah. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu ngendika Rasulullah dawuh ketika datang salah satu kalian ing masjid. Dulu masjid itu kan belum dikeramik, belum dikasih karpet ya, masih tanah biasa. Maka hendaknya lihat kedua sandalnya kotor, najis atau tidak. Penro anak lain finale jika melihat di dua apakah sandalnya adan najis atau kodaron kotoran, maka usaplah, artinya bersihkanlah terlebih dahulu. Setelah bersih fal yusolli fihima, sholatlah dengan dua nak lain itu, tidak usah dilepas ketika memang suci bersih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wati analikane gepok sapa dum salah siji al ada ing najis bi khufai kelawan muzah lorone ahad fa tuhuruhuma mongko utahe nyuceni karone
khuf iku at-turabu lebu. Akhraja Budat wa Ibnu Hibban. Ketika ya salah satu kalian memakai khuf, kok khufnya itu terkena najis, maka sucikan, diusap atau dibersihkan dengan debu. Wan Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna hadis salah satuna iki salat la ismaiku rapatut fiya ing dalam salat apa siji-siji min kalamin nas saking gunemane menungso. Inna mawan mestine utawi syai kang patut iku at-tasbihu tasbih wa takbiru lan takbir wa qiraatul Quran nama Quran rawa Muslim. Sesungguhnya sholat ini tidak patut di dalamnya suatu atau apapun dari pembicaraan terhadap manusia. Sholat kok ngobrol, nah ini tidak sah. Tidak boleh sholat berbicara. Sesungguhnya ya suatu yang pantas di dalam sholat ya tasbih, takbir, membaca Quran itu memang ya rukunnya sholat pun membaca Fatihah, sunahnya membaca Al-Quran suratan setelah Fatihah. Ketika rukuk membaca tasbih, juga ketika intikal, takbir intikal membaca takbir. Wan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu satune Zaid iku kala ngendika sapa Zaid ing kunna in stune kelakuan iku kunna ana kita iku lan takalam yakti kunaman fisana dalam salat ala ati Rasulullah sallallahu yukallimu hale guneman sapa ahad hale guneman sapa aduna saji kita sapa ing kancane ahad biajati lan hajat ahad hatta nazarat sehingga temurun apa ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin hale meneng wa umirna mongko den perintah bisukut kelawan meneng wa nuhina den cegah anil kalam saking guneman muttafaqun ala Muslim. Setune kelakuan kita dhisike nek pas lagi salat masih berbicara satu dengan yang lainnya. Pada zaman Rasulullah masih awalnya salat boleh berbicara, tidak batalkan salat. Berbicara salah satu kali dari kita kepada temannya dengan hajatnya. Tak utang duit kan. Misalnya saya belum makan, pinjam uang. Sehingga turunlah ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Lakukanlah salat karena Allah qanitin hale as-sukut. Fa umirna kita diperintahkan untuk diam, kita dilarang untuk berbicara. Muttafaqun alaih wallahu muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah at-tasbih tasbih lirijal iku kedue wong lanang wa tasbih utawi gebuk lin nisa kedue wong wadon muttafaqun alaih Muslim fi shalah ing dalam salat. Ketika mengingatkan imam lupa ya dalam gerakan salat atau apa pendamelan salat ucapan atau qaulian atau fi'lian itu ketika mengingatkan imam yang laki-laki itu dengan mengucapkan tasbih subhanallah, perempuan dengan menepuk tangan ya. Astaghfirullah. Wa an Mutarrif ibni Abdullah bin Sahir an abihi qala ra'aitu ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi salat sapa nabi wa fi sadri ing dalam dadane nabi azizun utawi swara umope banyu kendil ka aziril mirjal kaya suwarane ya banyu kendil minal buka sebab nangis sapa Rasulullah akhrajahu al-khamsa ila Ibnu Majah wa Sahih. Aku melihat Rasulullah sholat di dalam dadanya ada suara tangisan, artinya seperti umope ya kendil kita adang banyu kita godhok banyu umop mendidih suara mendidih kazir mirjar minal buka dari sebab menangis, artinya
ketika mendengar ayat-ayat yang membaca ayat-ayat rahmat, ayat siksa dan yang lainnya, itu Rasulullah merasa sedih sampai menangis, ya, suaranya terdengar seperti gemerciknya air yang mendidih atau gemuruhnya air yang mendidih. Wan Ali radhiyallahu anhu qala kana ana iku likedhensun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madkhalani apa nggon mlebu loro fakuntu mongko ingsun iku ida itu nalikane nekane ingsun ing Kanjeng Nabi wa huwa hale utai Nabi ku yusali salat sapa Nabi tanah naha mongko dem sapa Nabi li krana ingsun wa nasai wa Majah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ngendika ana iku kedue ingsun saking Rasulullah dua tempat masuk, ada dua pintu. Karena orang dalam, ya, Sayyidina Ali menantunya Rasulullah ketika mau menjenguk atau mau silaturahim ke Kanjeng Nabi ada dua pintu. Pada saat itu Sayyidina Ali, ya, mendatangi Kanjeng Nabi lagi sholat. Kemudian Rasulullah mengetahui ada yang masuk, Rasulullah dehem. Misalnya rawahun Nasai wa Ibnu Majah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qultu maturun li Bilal maring Bilal kaifa hale kaya apa ra'aita ningali sira nabi yaruddu hale jawab sapa nabi alaihim ing atase jamaah yen yusallimuna nalikane uluk salam sapa sahabat alaihi nabi wa utawi nabi ku yusali salat sapa nabi qala Bilal ya ku ngendika sapa nabi hal kana ing mangkene wabasata lan beber sapa Bilal kafahu ing epe-epe Bilal akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahu. Ketika, ya, salat kok di tengah salat ada orang yang salam, maka jawab salam itu dengan, ya, beber telapak tangannya. Nah, seperti yang dilakukan Rasulullah, matur ingsun Ibnu Umar, matur ingsun maring Bilal. Bagaimana kamu melihat Nabi menjawab salam sahabat ketika sahabat salam Rasulullah dalam keadaan sholat? Jawab Bilal, Kanjeng Nabi ngendika kaya mangkene. Wa basatu kafahu beber ing epe-epe Kanjeng Nabi. Jadi menjawab salam ketika sholat itu boleh dengan isyarah kepalanya, atau dengan tangannya, atau dengan jari-jarinya, boleh, ya, dengan isyarah, intinya dengan isyarah. Ya. Assalamualaikum di sholat, isyarah. Jangan waalaikumsalam, ya, berbicara dengan orang lain, manusia, itu batalkan sholat. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ku salat sapa Nabi wa halatun Nabi ku hamilu Umamah wong kang gendong Umamah binta Zainab kang dadi anak wedone Zainab. Beda saja ta manalika sujud sapa Nabi wa ta'ha mengadakan sapa Nabi ing Umamah. Wa idza qama nalika jumlah sapa Nabi hamalah mung gendong sapa Nabi ing Umamah. Muttafaqun alaihi wa muslimin wa wa Nabi iku ya ummu ngimami sapa Nabi anasa ing wong bil masjid indal masjid. Bagaimana, ya, Rasulullah begitu belas kasih terhadap anak kecil, begitu sayangnya kepada anak kecil. Diceritakan di sini Rasulullah sholat dengan menggendong Umamah, ya, binta Zainab, cucunya dari putrinya Zainab. Zainab itu ibunya Umamah. Zainab binti Rasulillah SAW wa abuha
bapake ya Umamah ke bapake Zainab Abul As ibnu Rabi' meninggal siapa Zainab di zaman bapaknya tahun 8 Hijriah tuh ya. Umamah binta Zainab. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abuha bapake Umamah berarti ya Abul As ke suaminya Zainab ibnu Rabi'. Jadi digendong ketika sholat, ketika sujud diletakkan dengan pelan-pelan, ketika berdiri Rasulullah menggendongnya kembali. Dalam hal itu Rasulullah ngimami sahabat di masjid ya, wong-wong nang masjid. Boleh ya kita membawa anak kecil ke masjid, nah, kita menggendongnya ketika sholat itu boleh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu uktulu mateni sira al aswadun ing kewan ireng loro di sholat ing dalam sholat al hayyata rupane kula wal aqraban kala jengking akhrajal arba khosotaiban. Bunuhlah aswaden, dua hewan yang hitam di dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Dulu kan sholat masjid kan di sampingnya sawah ya, kebun ya. Belum megah seperti sekarang ini masjid. Jadi kadang ular kalajengking masuk ke masjid. Kita sholat ada ular hitam bunuh, ada kalajengking bunuh. Babu sutratul musalli kita selingi dengan pertanyaan tanya jawab dulu. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa darati adbata ya jiratan alamin ya uhailal ya uhailal judi wal karam. Pertanyaan pertama, ngapunten Buya mau bertanya, bagaimana jika di tempat sembelihan ada ruang khusus buat sholat? Apakah tetap boleh atau harus tetap berhati-hati? Yang dimaksud dengan majzaroh, kita makruh melakukan sholat di situ jika ya memang benar-benar tempat tersebut suci untuk mengerjakan sholat, pakai sajadah ya supaya tidak terkena najisnya. Nah, kalau ada tempat khusus ya tidak masalah, asal tempat khusus itu benar-benar suci bersih ya, itu tidak apa ya, makruh lah, sah sholatnya tapi makruh. Pada saat makmum membaca surat Al-Fatihah,
namun imam sudah rukuk, apakah makmum tetap harus melanjutkan baca surat Fatihah sampai selesai atau berhenti? Tinggal makmumnya, makmum jenis apa? Karena ada dua macam makmum, satu makmum muafik, yang kedua makmum masbuk. Makmum muafik yaitu makmum yang mendapati sholatnya imam yang cukup sekiranya membaca Fatihah atau dari awal sholat, itulah namanya makmum muafik. Ketika dia jenis makmum muafik, wajib membaca surat Fatihah di setiap rokaat dari sholatnya. Kalau tertinggal imamnya rukuk, makmum belum baca Fatihah, tetap makmum membaca Fatihah dan sempurnakan Fatihahnya. Dan diudurkan untuk menyempurnakan Fatihahnya sampai 3 rukun yang towil, 3 rukun yang panjang. Misalnya imam rukuk 1, i'tidal rukun pendek tidak dihitung, sujud 2 rukun yang towil, duduk antara 2 sujud ini rukun yang qasir yang pendek, sujud yang kedua termasuk rukun yang towil. Ini sampai sujud kedua. Jadi makmum muafik diudurkan untuk menyempurnakan Fatihahnya sampai imam mengerjakan 3 rukun yang towil yang panjang, yaitu sujud kedua. Setelah makmum selesai Fatihahnya, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud dengan imam, masih sah sholatnya dan mendapatkan rokaatnya imam. Berbeda ketika makmumnya itu makmum masbuk, sekiranya mendapati imam tidak cukup untuk membaca Fatihah dengan sempurna. Misal dia datang, imamnya sudah membaca suratan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya tiba-tiba rukuk, Allahu Akbar, maka makmumnya langsung rukuk saja, Allahu Akbar, tidak perlu menyempurnakan Fatihahnya karena dia jenis makmum yang masbuk dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Atau mendapati imam di masjid sudah dalam keadaan rukuk, maka kamu tinggal berdiri di belakang imam itu, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian langsung rukuk, tidak usah baca Fatihah. Ketika kamu mendapatkan rukuknya imam, tumakninah dengan imam, maka kamu dapat 1 rakaat. Ketika kamu malah baca Fatihah, imamnya sampai i'tidal, kamu tidak boleh rukuk, tapi harus langsung i'tidal. Dan kamu tidak mendapatkan 1 rakaat. Artinya setelah imam salam, kamu harus menambahkan 1 rakaat untuk menyempurnakan bilangan rakaatnya sampeyan dhewe mau. Itu persoalan Fatihah bagi makmum. Nek tarawih piye? Imamnya cepet, alif lam mim Allahu Akbar, ya sampean harus berpolitik juga, punya strategi khusus, balapan karo imam ya. Imame takbiratul ihram, kamu langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Imame maca Fatihah, sampean maca Fatihah. Nek perlu sampean luwih cepet, waladhdallin dhisik sampean. Yuk amin, yuk imame rukuk, melu rukuk ya. Tapi tetap wajib membaca Fatihah dengan sempurna karena kamu jenis makmum yang muafik. Izin bertanya Buya, apa yang harus dilakukan ketika dalam keadaan sholat rambut wanita terlihat? Apakah harus dibenarkan atau membatalkannya? Tetapi ketika hanya dibenarkan, gerakan kita sudah melebihi 2 kali. Termasuk syarat sahnya sholat adalah menutupi aurat.
auratnya wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Rambut termasuk wajah sama telapak tangan atau tidak? Tidak termasuk, artinya termasuk aurat, harus ditutup. Kapan keluar rambutnya, terbuka, terlihat rambutnya, maka batal sholatnya dan tidak sah. Piye nek ora sah ya batal ke dibenerke dhisik, yuk baru sholat makmuman dengan imam tersebut atau sholat sendiri. Oke. Itu masalah rambut. Ajeng tanglet. Bagaimana cara melawan rasa takut ketika bangun malam ingin melakukan sholat atau ibadah? Wedi, jireh kan. Apalagi di kamar mandi sendiri, wedi ya. Karena malam hari tempatnya jin itu air kolah, air yang diam itu di situ. Ya membaca doa kamu lantunkan. Masuk kamar mandi, sebelum masuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Khubus itu setan laki-laki, khobais setan perempuan. Jadi ono setan ya. Yuk tetap menutup auratnya tetap ditutup meskipun itu di dalam kamar mandi, di tempat yang khalwat. Ketika harus membuka ya auratnya, artinya terlanjang seperti telanjang di kamar mandi, ya kamu sebelum masuknya kamu baca doa supaya tidak dilihat oleh jin ya dan setan. Doanya Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu nek sampean arep telanjang, karena setan jin kuwi ya ana sing lanang ana sing wadon. Senengen nek deleng sampean telanjang, ngono kan. Mulane kudu membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya ajak teman lah kalau memang ya, bangunkan pengurus lainnya, temannya. Mbak nyung kancane nang kamar mandi wedi wudu misalnya, ditunggu gantian menunggu ndak apa-apa. Ya kerjasama ta'awun alal birri wat taqwa. Tapi tidak perlu ditakuti kalau kita benar-benar sudah pasrah tawakal kepada Allah. Takut ke karo Gusti Allah, wong kabeh-kabeh makhluke Gusti Allah. Kenapa kita takut? Ya. Pakai sampo apa? Pakai hitam, siapa takut? Kan iklannya. Pakai sampo. Hukum orang yang sedang sakit akan tetapi tetap memaksakan diri berpuasa, ya tidak masalah. Boleh baginya berbuka puasa. Boleh kowe ya wenang. Tapi seyogianya ya sampean loro ya ora usah puasa. Dapat kemurahan dari Allah, sedekah Gusti Allah kok ndak boleh kita ndak kita terima, itu kan orang sombong namanya. Seperti kita lagi musafir boleh sholat qashar kok tidak qashar, itu kan rukhsah, kemurahan sedekah Gusti Allah terhadap kita ya. Apakah membayar fidyah hanya bisa dikasihkan ke fakir miskin? Jika iya, bagaimana niat membayar fidyah ke fakir miskin tersebut? Ya, membayar fidyah itu boleh diberikan kepada asnaf samaniyah seperti dalam zakat fitrah itu. Tapi kan goleke kangelan asnaf kelompok 8 itu. Sing mudah ya fakir miskin. Nah, ini semuanya kan fakir miskin semua. Ya. Iya, fakir miskin. Termasuk saya al-fakir ya kan. Fakir miskin. Dah kasihkan, niat tinggal membayar fidyah ya. Saya
niat mengeluarkan fidyah dari puasa saya yang tahun kemarin belum saya qadha, atau ketika saya hamil belum sempat mengqadha tapi saya membatalkan puasanya karena takut terhadap janin tersebut, atau karena dia menyusui khawatir atas bayinya yang menyusu, kalau dia puasa asinya akan berkurang, yuk batal puasa. Nah, ini wajib fidyah. Selain wajib mengqadha puasa juga wajib membayar fidyah. Keluarkan fidyahnya dengan niat saya mengeluarkan ya fidyah dari dari meninggalkan puasa karena takut terhadap janin atau karena takut terhadap bayinya. Pakai Indonesia enggak apa-apa ya. Nah, bahasa Arab ya tinggal di bahasa Arab kan, nawaitu an ukhrija al fidyah an tarkis saum li ajli as-sobi, misalnya begitu kan, li ajlil janin. Itu masih banyak ini pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan kita sebagai perempuan atau laki-laki kan pasti ada batas yang bukan mahram. Lah, sedangkan di negara kita ini kalau lebaran kan pasti salaman, sedangkan itu bukan mahram. Yaitu bagaimana solusinya? Ketika lebaran, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, laki-laki perempuan bersalaman, kadang cipika-cipiku ya hala ya hala, masya Allah ya. Kita hari yang suci lahir seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Begitu ya, setelah selesai sholat id nambahi dosa saakeh-akeh ya, cipika-cipiku berpelukan ya tetap haram ya haram, tidak boleh membatalkan wudhu ya, haram apalagi mendekati zina jika syahwat ya. Meskipun orang tua, meskipun itu kiai kita, bunyai kita, tetap haram, tidak boleh. Apalagi kalau kiainya masih tampan, masih ganteng koyo ini ya. Apalagi bunyainya masih cantik, sampean pamit, minta maaf, salaman kalau bunyaine, masya Allah ya, tidak boleh. Caranya pripun? Ya udah, tangannya begini, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Nggak usah ditempelin. Ya nggak usah ditempel. Kalau memang terpaksanya ya, kamu pakai sarung tangan lah ya, sarung tangan supaya tidak ya batal wudunya, tidak bersentuhan. Atau pakai baju yang sakunya apa salaman. Ngapurane nyong duwe wudu arep salat duha urung duhanan misalnya. Iki arep salat zuhur wis wudu bukan batal, ngono kan ora apa-apa ya, seperti itu. Tapi ya nek es kadung es salaman es bare istighfar, muga-muga di ngapura. Nah itu yang solusi terbaik ya kanggo sing nom-nom ya, terutama ngarang Kemarin kan dijelaskan bahwa jika sudah menikah lebih baik beda rumah sama orang tua atau mertua. Lah, kalau anak tersebut anak tunggal bagaimana, Bu ya? Sudah saya jelaskan juga kemarin. Asal ya sendiri kamarnya, kamar depan sama belakang, dan juga bisa menjaga keharmonisan keluarga. Permasalahan rumah tangga jangan sampai keluar dari pintu kamar, jangan melibatkan orang tuanya supaya orang tua tidak ikut campur rumah tangganya juga ya, ada masalah
nggak masalah. Tapi kamu harus siap resiko-resiko yang ada di situ. Sampean urip karo wong tua ya kudune ya melu urunan, mangsane masak ya, maem belanja, melu urunan, pengertian ya, perhatian kepada orang tuanya juga, bukan hanya kepada istrinya saja. Piye-piye yo sampean seneng karo anake ibu yang telah melahirkannya, yang telah menyusuinya, yang telah mendidiknya, yang telah membiayainya. Ya kamu harus hormat kepada mertua, kepada orang tua kamu sendiri. Mertua termasuk orang tua. Harus kita berbaik ya, berbaik, berbakti kepada mereka. Ya. Nah, itu seperti itu. Dongake cepat mati sampai yang ben oleh warisan durhaka nantinya. Ketika punya hutang puasa Ramadan itu kan harus segera mengqadhonya. Nah, bagaimana jikalau sedang melakukan puasa Daud? Bagaimana niatnya? Apakah boleh niatnya didobel puasa Daud dan mengqadha puasa Ramadan? Boleh. Di mana puasa sunnah boleh digabungkan dengan niat puasa qadha. Kalau puasa fardu tidak bisa digabung dengan fardu. Nah, puasa sunnah bisa digabung dengan fardu qadha. Ya, itu niat 2 dapat 2, 3 in 1. Nah. Yang selanjutnya pertanyaan terakhir. Dan bagaimana jika kita masih mempunyai hutang sholat fardu yang dahulu-dahulu belum selesai, namun sudah masuk Ramadan dan kita menjalankan taraweh, bagaimana hukumnya? Padahal kita harus mengutamakan qadha sholat itu dibandingkan sholat sunnah, karena haram melakukan sholat sunnah ketika masih mempunyai hutang sholat fardu. Persoalan sholat qadha, ketika kita meninggalkan sholat itu wajib kita mengqadhanya. Sampai kapan? Berapa jumlahnya? Ya kamu harus memperkirakan terlebih dahulu berapa umur kamu sejak istiqomah melakukan sholat. Oh, saya umurnya sekarang 25 tahun. Baliknya dulu 9 tahun karena saya paksakan untuk keluar sperma nang kamar mandi misalnya ya. Waduh, lah sholatnya kayak kapan teman? Saya umur 20 baru sholat. Waduh, mulai balik umur 9 tahun, mulai sholat umur 20. Berarti mulai dia berumur 9 tahun balik sampai umur 20, berapa tahun dia tidak sholat? 11 tahun. Apa? Hah? Umur 9 tahun tekan umur 20 berapa? 11 tahun ya. 11 tahun sholat. Udah. Amin. Berarti wajib mengqadha sholat selama 11 tahun. Piye? Menurut fikih yang muktamad itu harus semua waktunya kamu tasarufkan untuk sholat qadha. Ora kena ya awan-awan yuk dolan yuk sampean apa wis pokoke semua waktunya ditasarufkan untuk mengqadha sholat kecuali waktu istirahat, makan, bekerja. Selain itu kamu harus tasarufkan untuk mengqadha sholatnya. Tapi ada kaul, bahkan ini kaulnya Imam Abdullah Al-Haddad, boleh dipipil mengqadhanya. 11 tahun itu kamu sholat 2 kali setelah sholat fardu ya, mulai ngisuk sholat tekan 11 tahun, tiap habis sholat fardu qadha sholat fardu sekali. Bar sholat duhur jamaah juk nang mburi sholat fardu duhur qadhaan sampai 11 tahun. Nek ping pindho berarti 5 tahun setengah ya.
Nek ping 3 berarti wis ditung dhewe. Tuh, jadi yang ringan-ringan saja, yang ausatul umur, ya, khairul umur ausatuha, sebaik-baiknya perkara yang tengah-tengahnya. Ora usah digawe pusing, sing penting dikodoni sampai yakin kamu sudah mengkodok semua sholat yang kamu tinggalkan. Jo misale sampai kamu tua hampir meninggal urung ngodoni sholate, ya tulis wasiat. Nah, nek aku mati tolong ya aku ke duwe tanggungan sholat 9 tahun. Gue dibayar fidyah, itu boleh, ya. Atau siapa santri-santriku kan banyak, itu ada 4.000, diminta tolong untuk mengqadha sholat untuk kiainya misalnya. Misalnya kiainya ora tau sholat. Saya sholatnya terus terang jarang-jarang. Jarang, ora sholat terus. Jarang. Sehari 5 kali. Nah ya, yuk sing ngodoni santri ini, atau nanti ahli warisnya itu dipesani ngodoni untuk sholat orang tuanya. Yuk konco-koncone sak kamar sak blok jumlahi piro ngodoni sholate bapake, boleh. Sholi fardhu dhuhri qadaan anil mayyit sapa. Nah, mengganti sholat untuk orang lain atau membayar fidyah untuk yang sudah meninggal, ya orang lain, itu maksudnya yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Kalau sudah meninggal loh ya, kalau masih hidup ora kena. Nyong isih urip sampean wudu nyong wakili, sampean sholat makili nyong ora kena. Nanti ketika sudah meninggal baru boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani Muhammad. Allahumma barik qulubana munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barik lana fi syahri hadza syahr Ramadan wa adna sinin ba'da sinin wa amana wa ma tuhibbu wa tarda ya dzal ikram. Allahumma ij'alna min muttaqin wa tulaqa wa nuqula wa sur'a ajrana nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.